Oke. Nah, sini aku tinggal ambil. Bentar, ini aku ganti dulu deh. Pricingnya mau aku ganti, misalkan apa nih? Banana 1,8 ternyata typo harusnya 1,9. Nah, name-nya apa? Banana. Banana. Oke, di sini terus aku tinggal jalankan saja. Nah, dia akan merubah nih. Pricingnya banananya 1,9. Taunya dari mana Kak? Udah berubah. Teman-teman coba jalankan. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan masuk ke pembelajaran belajar API. Kalau misalkan di beberapa minggu lalu kita udah mengenal terkait REST API itu sendiri, bagaimana menginquiry data menggunakan REST API, bagaimana mempost atau mem-create new object di REST API itu seperti apa, dan di sesi kali ini kita akan mempelajari put and delete. Sesuai namanya, put itu kita akan men-change value yang udah ada di database. Contoh, misalkan teman-teman di dalam database sudah memiliki row-nya itu adalah banana. Nah, kita mau ubah tuh banana itu menjadi apple. Nah, kita bisa menggunakan put dibandingkan kita nge-create value baru menggunakan post seperti itu. Karena kalau misalkan post itu dia akan menambahkan row data baru. Sedangkan kalau kitanya put itu dia nggak menambahkan row, tapi dia menggantikan yang sudah ada di dalam database. Yang kedua adalah delete. Delete itu sesuai namanya kita menghapus data yang kita miliki di dalam database. Misalkan dari row banana itu kita mau delete, itu kita bisa lakukan, kita hapus keseluruhan di dalam datanya. Gitu. Di sesi kali ini kita akan mempelajari beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Di antaranya bedanya put dan delete itu seperti apa secara garis besar. Terus yang kedua adalah kita akan memahami konsep referensi. Kenapa sih harus ada referensi gitu ya? Nanti kita akan bahas in detail. Dan yang terakhir kita akan melihat execute code-nya seperti apa antara put dan delete-nya itu sendiri. Oke, nggak usah berlama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, kita akan memahami perbedaan antara put and delete. Nah, disesuai namanya, di awal aku menjelaskan kalau put itu adalah men-change value kan. Secara definisi dia akan mengubah data dari di sisi server, gitu ya. Makanya di sini an object. Begitupun delete. Delete itu kalau misalkan di put adalah mengubah, delete itu adalah menghapus data yang ada di server as an object. Contohnya gimana? Misalkan kita punya database nih ya. Satunya adalah tulisannya adalah banana di sini. Oke. Terus yang kedua data yang kita miliki adalah mango. Mango. Oke. Let's say kita mau mengganti si banana ini menjadi apple. Menurut teman-teman akan memilih yang mana? Put atau delete? Pasti yang akan dipilih adalah put kan. Jadi kita mau ngubah nih, yang tadi tulisan sebelumnya adalah banana diganti menjadi apple. Gitu ya. Jadi nanti kita ada punya database baru, yaitu apple dan mango. Kalau sedangkan delete, nah kita misalkan kita menghapus si mangonya. Gitu ya. Nanti database kita tinggal satu aja. Tinggal si apple aja di sini. Gitu. Ya. Jadi udah kebayang ya secara fungsinya gimana. Kalau put itu kan mengubah value yang udah ada di dalam database, tapi kalau delete itu menghapus data yang ada di dalam database itu sendiri. Seperti itu. Jadi kalau misalkan yang awalnya tinggal 2 jadi 1 gitu. Yang awalnya 3 jadi 2 dan seterusnya. Dalam pengiriman data menggunakan put dan delete itu punya parameter yang sama, yaitu menggunakan body parameters. Sama halnya dengan post. Jadi ada indicate pideutic model yang kita gunakan dalam melakukan put and delete itu sendiri. Secara penulisannya gimana? Bedanya di mana? Bedanya cuma ini doang nih, di put ya. Sama function yang digunakan. Ya, teman-teman perhatikan di sini. Ya. Kalau yang di put dia men-change value sama dengan dia meng-assign value baru, ya kan? Ini assign. Sedangkan kalau kitanya delete dia remove. Sini. Jadi makanya return-nya dia akan kosong, sedangkan kalau yang put ini akan punya user. Nah, kalau misalkan mau melihat detailnya di sini lah, ini bentuk curl-nya ini sama yang di sini.
Itu. Kalau yang di sini dia mengganti yang ID 1 menjadi Eko, ID 2 di delete yang bernama Sania. Seperti itu. Dalam melakukan put and delete itu harus ada satu referensi. Referensi is a key. Penting rasanya ketika teman-teman ngebangun sebuah database itu perlu ada unique identifier. Let's say misalkan ada nama Eko. Gimana ceritanya kita mau bisa menghapus Eko tapi kita nggak tahu Eko itu di dalam row berapa? Mungkin ada nama Eko tuh ada ribuan. Kalau misalkan kita nggak punya key identifier, semua yang tulisan Eko itu akan ke delete. That's why kita perlu ada namanya unique identifier. Mungkin Eko tulisnya user ID ininya apa 1, terus ada namanya Eko 2 gitu ya. Terus ada ini kalau Eko 2 namanya Eko Budiman misalkan kayak gini. Eko B. Terus 3 Eko aja dan seterusnya. Kalau misalkan kita nggak pakai unique identifier, mungkin yang nomor 1 dan 3 ini akan ke delete. Tapi ketika kita menuliskan identifiernya 1, berarti row 1 aja yang ke delete. Seperti itu. Makanya kalau misalkan teman-teman ada di database pasti ada tulisan ID kan. Nah, ID ini kepanjangan identifier gitu ya. Jadi kalau misalkan user identifier, yaitu menjelaskan kode unik di setiap user. Kita bisa ngebuatnya di Pydantic. Di Pydantic, teman-teman ketika meng-create base model, kelas di DB user, teman-teman bikinlah user ID ini sendiri. Misalkan let's say integer, atau misalkan string, bebas. Yang penting itu mereferensikan konteks value yang akan teman-teman gunakan di dalam database. Seperti itu. Udah mulai kebayang ya konsepnya. Jadi ketika melakukan put and delete itu perlu adanya identifier. Kalau di sebelum-sebelumnya, ketika kita meng-get dan nge-post, kita nggak ngebahas kaitannya sama identifier. Tapi ketika di sesi kali ini, ketika kita mau put and delete, itu kita penting rasanya untuk mengetahui referensi itu sendiri. Seperti itu ya. Yang berikutnya adalah bagaimana nge-code-nya. Nah, kalau nge-code di put itu ada beberapa indikator, sama kayak post. Pertama ada endpoint-nya dulu. Nah, endpoint-nya adalah isi user, gitu ya. Terus kita menggunakan Pydantic model yang udah dibuat, yaitu DB user yang sebelum di sini. Ada user ID sama name. Terus output-nya adalah DB user. Jangan lupa di sini juga kita ada update user dan di sini ada ganti put, ya. Di DB user, terus user ID-nya kita ambil. Nah, ini user ID ini sebagai identifier untuk mengambil value yang ada di sini. Jadi makanya di user ID terus dia mengganti usernya as a name. Seperti itu. Jadi ketika di return user. Yang berikutnya adalah delete operation. Delete operation juga sama, user, Pydantic model juga penting. Nah, dari ini lihat bedanya di mana di sini. .delete itu. Terus sama functionnya ya, delete user ya, ini bebas ya. Nah, kalau function teman-teman bisa sesuaikan, tapi usahakan nama functionnya disesuaikan dengan goal dari apa yang mau dilakukan. Terus user ID-nya dimasukin user ID terus delete. Tara, udah selesai. Terus returnnya pasti akan hilang. Seperti itu. Nggak kebayang? Mari kita coba lihat dari sisi codingannya seperti apa supaya teman-teman kebayang nih. Gimana kah aplikatifnya? Bagaimana contohnya di Python dan sebagainya? Kita akan bahas di sekali ini. Yuk kita coba cek di codingan berikut. Yuk. Masih ingat codingan berikut yang di tempo lalu kita udah bahas, yaitu kita nge-create REST API, terus Pydantic base modelnya gitu ya. Kita udah melakukan bagaimana nge-get data, terus nge-post data gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke put and delete. Ini aku udah kasih komen-komen yang harus dilakuin sebenarnya. Pertama, sebelum kita mendetailkan di bawah, masih ingat apa yang harus dilakukan? Kita harus membuat namanya referensi. Referensi apakah harus dalam bentuk ID dan sebagainya? Bebas. Itu teman-teman sebagai developer. Tapi let's say kita di sesi training ini kita menggunakan identifier adalah name, ya. Dan yang mau kita ubah itu adalah pricing-nya. Oke. Berarti kita akan nge-create satu value price di sini. Di sini kita akan create value price. Misalkan price ini kita satuannya adalah float, ya. Terus kita akan ngebuat create a dictionary to simulate a database-nya.
Jadi kita bikin kayak kosongan database lah di dalam environment Fast API-nya. Nah, anggap aja kita namain adalah items di sini. Nah, di item ini adalah berisikan buah-buahan dengan harganya, ya. Awalin kita dengan tulis banana. Nah, banana price-nya kita tulis di sini $1 misalkan. Terus apel $2 dan orange $3 ya, mungkin nggak, biar nggak ini kita ganti 2,5 biar nggak bulat-bulat banget angkain. 1,8 ini 3,2 kayak gini ya. Kita udah punya tiga data nih di dalam database gitu ya. Terus kita jalankan di Fast API app-nya dan kita akan menjawab $5 ini. Kenapa aku bikin 3? Supaya kita kebayang nih apa yang kita put, apa yang kita delete, dan gimana nge-inquiry datanya. Jadi kita akan ngebuat 3 di sini. Jadi get, put, dan item, delete ya. Nah, pertama kita akan masuk ke get dulu. Cara gimana? Jadi get. Nah, di sini kita fokus saja di sini di items dulu. Kita belum main ke slicing reference ya. Terus di sini, nah di sini ada get item ya. Terus name string gitu ya, name items, return name items name. Nah, ini bisa teman-teman juga ganti sebenarnya as apa namanya, item. Jadi kita bisa sesuaikan juga. Nah, oke, di sini. Namun kalau kitanya di sini berarti kita akan mengambil di sini item dulu ya, baru nanti di bawahnya kita bikin name di sini. Itu. Nah, ini fungsi get item buat ngambil value yang ada di sini ya. Oke. Terus yang kedua, tapi kalau misalkan kayak gini kan rempong nih, kita mendefine dictionary ketika mengambil data. Jadi kita ketika mengquery data itu kita harus menginisiasi price-nya sama name. Nah, bisa nggak sih kalau misalkan cuma ngambil name-nya aja, misalkan banana aja, itu bisa. Teman-teman nggak harus bikin kayak gini. Ya kayak dictionary-nya ini diganti menjadi string, terus di sini ganti name. Yang tadi di awal aku. Biar apa? Biar ketika nge-get data itu nggak harus mendefinisikan semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan yang di atas, teman-teman mungkin kayak kan nge-inquiry data kan cuma tinggal localhost /items gitu ya, /name banana gitu ya, kayak gini kalau pakai cara yang di atas. Tapi kalau misalkan kayak tadi aku di awal yang ada user gitu ya, jadi nanti ntar localhost items di sini, terus name-nya banana, terus name-nya lagi price-nya itu sekian. Nah gitu, misalkan kayak gini. Ini contoh-contoh ya. Itu bedanya ketika kita mau pakai yang user, yang apa nih, yang di sini, yang items, dengan menggunakan kayak gini, gitu ya. Nanti kita lihat bedanya ketika di put sama delete. Karena kan kalau kita nge-get, kita nggak harus pakai body parameters kan. Body parameters itu sesuai harus dengan yang ada di base model. Oke, sekarang kita coba ngelakuin put. Nah, di put kita pakai yang sama, put. Nah, di sini kita nggak usah pakai ini, langsung item aja. Terus, oke. Jadi kita bikin def update item. Nah, kita bikin deh di sini. Item. Oke, di sini. Nah, di sini aku mau assign item name. Jadi, tapi sebelum ini mungkin aku akan panjangin dulu. Ini di sini name. Ya, oke. Dari return name ini aku assign. Biar agak panjangan. Oke, nanti ntar di return-nya biar nggak kebanyakan, ini aku kasih aja langsung item. Ini kita men-change value ya di dalam name-nya. Jadi kita ngubah price. Di sini kita ngubah price-nya yang awalnya mungkin di sini 1,8 jadi 2,5 dan seterusnya. Terus di delete kita bisa lakukan juga. Nah, oke, kita belum bahas yang referencing ini.
Oke. Walaupun itu penting sih, ntar kita akan bahas. Nah, kalau delete, teman-teman boleh pakai cara yang kayak gini, atau mau pakai cara yang di atas juga monggo ya nih. Let's say kita coba yang pakai cara yang dipakai ini ya, pakai dictionary di sini. Ya. Tapi kalau misalkan mau mempermudah hidup, pakai kayak gini aja. Maksudnya kayak ini ya teman-teman nih, ada dua fungsi ya yang bisa dipakai ketika mau di ini kayak gini. Terus kita mau ganti di sini jadi item dot item. Sorry. Oke, di sini. Nah, tapi nanti ntar kita harus menginisiasi name. Nah, kayak gini. Name sama dengan item name. Gitu. Oke, ini ada dua cara kayak gini. Teman-teman mau cara yang atas atau cara bawah sama aja sih sebenarnya secara konsep. Kalau satu dia ngambil value namanya aja, nanti dia akan nge-delete otomatis. Oke, sekarang kita coba yuk mengexecute ini. Teman-teman masih ingat caranya gimana? Kita main di environment development dulu aja, Fast API, dev, terus kita main py. Jadi kalau misalnya teman-teman masih lupa, please tonton di video pertama kali terkait Fast API, itu aku ajarin caranya gimana menggunakan ini di Fast API ya. Oke, ini kita sudah ada. Nah, aku mau lihat di documentation dulu. Kita lihat documentationnya, lihat di mana di browser. Buka browser. Ini aku buka di sini dan kita jalankan. Oke, di sini ada beberapa item yang bisa kita gunakan. Ada get yang di atas ya. Terus ada get name, get product, terus post item, get items, put, terus apa lagi nih? Sama delete. Nah, let's say kita coba get dulu, caranya gimana? Kita try out. Ya, banana. Ya, gini kita mau ambil banana di sini. Oke, kita execute di sini. Coba kita jalankan di lokal. Nah, dia akan mengeluarkan item name banana, pricing-nya 1,8 sesuai ya yang ada di sini. Ini database kita nih. Bisa nggak kalau Apple? Bisa. Teman-teman tinggal ganti aja. Di name-nya diganti Apple. Nah, pricing-nya 2,5. Oke. Terus kita gunakan fungsi put. Fungsi put gimana ya caranya? Oke. Kita ambil di sini. Aku kenapa gunain Swagger? Karena Swagger itu udah ngebentuk bentuk curl-nya, jadi aku nggak usah ngetik dari nol. Jadi teman-teman bisa juga gunakan hal ini. Oke. Nah, sini aku tinggal ambil. Bentar, ini aku ganti dulu deh. Pricingnya mau aku ganti, misalkan apa nih? Banana 1,8, ternyata typo harusnya 1,9. Nah, name-nya apa? Banana. Oke, di sini terus aku tinggal jalankan saja. Nah, dia akan merubah nih. Pricingnya banananya 1,9. Taunya dari mana Kak? Udah berubah. Teman-teman coba jalankan lagi get di sini. Ya, get di sini. Terus teman-teman inquiry banana, apakah masih sama atau enggak? Resultnya? Nah, udah berubah kan? Sebelumnya kan di sini 1,8. Sekarang udah change jadi 1,9 sesuai apa yang tadi kita put di sini. Jadi itu. Mudah kan? Nah, sekarang kita coba lihat dari sisi delete. Delete-nya gimana? Oke, di sini kita gantinya adalah ngedelete apa ya? Misalkan apa ya? Apple. Coba kita mau delete. Oke, kita execute. Terus kita jalankan di sini. Nah, error item not found. Entah, di sini kita mau coba name di sini ngedelete. Harusnya bisa sih. Ini respon body-nya. Oh, udah ke jalan ter-execute ya. Oke. Karena udah ter-execute, coba kita ganti Apple-nya, kita ganti dengan orange ya. Nah, item orange deleted ya. Jadi udah nggak ada nih item orange. Berarti tinggal apa nih? Apple udah ke delete, orange udah ke delete. Kenapa tadi pas aku jalan ke udah ini? Karena di sini dia udah ngeluarin respon ini. Item Apple udah ke delete, jadi udah hilang
Ketika aku jalan di sini di curl udah hilang. Nah, terus sekarang kita mau lihat ketika kita di get bisa nggak nge-get si apple sama si orange. Nah, kita teman-teman bisa balik ke sini lagi. Kita ganti orange. Terus kita execute. Nah, lihat responnya di sini. No, item not found ya. Seperti itu. Terus kalau apa lagi tadi? Yang udah kita delete. Orange, apple gitu ya, apple. Sama item not found. Tapi kalau banana gimana banana? Tuh, banana kamu ngeluarin outputnya. Oke. Nah, itu teman-teman udah mempelajari holistik dari bagaimana mengolah database. Mulai dari create, update, read, dan delete. Atau biasa disingkat oleh beberapa orang adalah CRUD. Nah, CRUD itu biasanya digunakan untuk bagaimana teman-teman mengolah di dalam database itu. Kan biasanya kalau database kita membuat data baru, membaca datanya, terus update datanya, terus mendelete datanya. Itu udah teman-teman pelajari. So, nanti entah di beberapa minggu depan kita akan bahas lagi lebih detail dari Fast API. Apa aja, nanti stay tune aja teman-teman sampai di beberapa minggu depan terkait Fast API. Itu dulu dari aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir terkait bagaimana teman-teman melakukan put and delete di Fast API. Banyak hal yang teman-teman pelajari di sesi kali ini, gimana kita mengubah data itu sendiri di dalam database, mendelete data database itu sendiri, sampai kita melihat dari holistic proses, yaitu kita melakukan create data dengan post, nge-read data, bagaimana membaca datanya, sampai kita melakukan yang tadi update dan delete itu sendiri. Kedepannya kita akan bahas lebih banyak lagi dari scope Fast API. So teman-teman stay tune, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada yang mau tanyakan. Sekian dari aku dan sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.